Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan yang tentunya memberikan kita semua kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tentunya kita akan merenungkan setiap firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya berikan judul tema Bahagia itu Sederhana. Terambil dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita langsung masuk dalam ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Arti tidak ada yang baik bagiku selain Engkau yang diucapkan Daud adalah di luar Tuhan Yesus kita bukanlah orang yang baik. Yang kedua, semua yang baik pada kita terjadi karena Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, semua yang kita miliki di dunia ini tiada artinya tanpa Tuhan Yesus. Kita masuk dalam ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Yang dimaksud orang-orang kudus di sini adalah umat Tuhan. Sedangkan orang mulia adalah mereka yang cakap dalam pekerjaannya. Untuk itu kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang mulia, ada dua hal yang harus kita tetap pertahankan sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama adalah mengasihi sesama. Kasihilah sesama kita, terutama saudara-saudara kita seiman. Orang-orang percaya punya banyak kekurangan, tetapi jangan pernah menjadi negatif terhadap gereja. Jadikanlah anak-anak Tuhan di sekeliling kita sebagai kesukaan hati kita. Yang kedua adalah janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan dengan saudara kita seiman, tetapi jauhilah persekutuan dengan orang-orang bebal. Puji Tuhan, kita masuk dalam ayat yang keempat. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ada pengharapan dan kemuliaan di balik setiap pencobaan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sedangkan mereka yang mengikuti Allah lain akan menghadapi maut setelah kesusahan yang dilaluinya. Kita masuk dalam ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diudikan kepadaku. Sekalipun dunia menolak dan tidak menghargai kita, kita tetap bisa berhasil dan merasa bahagia sebab nasib kita ada di tangan Allah. Jangan terganggu oleh perlakuan orang lain. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Juga jangan pernah khawatir akan hari esok, sebab Tuhan yang menentukan dan meneguhkan porsi kita setiap harinya. Puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jangan menaruh curiga pada Tuhan lalu mengutukinya karena segala sesuatu yang datang dan pergi di hidup ini. Segala sesuatu di dunia ini fana, maka itu hanya Tuhanlah milik pusaka kita yang kekal dan menyenangkan hati kita. Namun demikian, tetap jadikanlah Tuhan penjaga dalam hidup kita yang sementara ini. Biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa menjaga keluarga, kesehatan, dan keuangan kita. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kita punya Allah yang selalu menasihati. Barang siapa menerima Yesus, ia bisa mendengar suara Tuhan di dalam hatinya. Jangan lewatkan bahkan sehari saja tanpa mendengar suaranya yang lembut berbicara. Dan jangan abaikan nurani yang mengajari di malam hari. Puji Tuhan. Bahagia tidaklah susah bila kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang akan masuk surga. Sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa hanya ditemukan di dalam hadirat Allah yang kekal. Puji Tuhan. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya, inilah yang menjadi pegangan kita bahwa sebenarnya kunci kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan. Untuk itu marilah terus kita bersekutu
dan tentunya kita berharap penuh kepada Tuhan. Di balik semuanya itu kita akan menerima kebahagiaan yang tanpa batas, yang dunia pun tidak bisa memberikan. Puji Tuhan. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa menutup firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang pada kami. Kami percaya kamilah orang-orang yang paling berbahagia ketika kami tetap terus percaya kepada Tuhan, ketika kami tetap terus mengikuti Tuhan dan memegang setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan, firman ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami akan pakai dalam setiap aktivitas kami, dan tentunya dalam setiap aktivitas dan apa yang kami kerjakan, kami akan tetap terus merasakan bahagia yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberkati yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku kan tenang bersamamu.